Kalau Tuhan berfirman, apalagi dia janji, satu iota saja tidak boleh hilang. Bagaimana mungkin kita bisa mentolerir ada 6.500 kesalahan? Itu tidak masuk akal, Bapak sekalian. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia sanggup menjaga firman-Nya. Kalau dia menjaga firman-Nya saja tidak sanggup, Alkitab yang diilhami oleh Roh Kudus sekarang sudah tidak ada yang sama persis dengan aslinya. Tidak ada satupun yang sama persis dengan autografnya. Berarti dia tidak sanggup menjaga firman-Nya. Lah kalau dia tuh firman-Nya saja tidak sanggup dijaga, bagaimana dia bisa menjamin keselamatan kita, Bapak Ibu sekalian? Menurut Dr. Yonatan Purnomo, beliau selalu menjawab setiap masalah yang timbul di dalam masalah rohani kekristenan secara biblikal. Maksudnya, Alkitab terjemahan Biblikos bisa memberi jawaban setiap masalah dengan menunjukkan bunyi ayat yang berasal dari teks aslinya. Istilah beliau sumber yang kanon. Beliau tidak mau menjawab masalah secara teologikal. Jadi secara tertulis, Yesus bangkit, membangkitkan dirinya. Ada tulisannya begitu katanya. Mbah belum pernah lihat. Misalnya masalah Yesus tidak tahu hari kiamat, tidak tahu kapan. Penangkapan Mbah, kata beliau, bahwa Alkitab Biblikos menjawab masalah ini dengan biblikal secara tertulis. Maksudnya, barangkali ada ayatnya bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat oleh sebab ini dan itu. Mungkin ada begitunya ya, Mbah nggak tahu ya. Mbah menunggu Alkitab Biblikos itu terbit. Kapan terbitnya? Alasan beliau tentunya masih sibuk dengan 6.577 kesalahan Alkitab LAI. Ini masih dibahas. Kapan selesainya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, viral dibongkar oleh Dr. Yonatan Purnomo tentang adanya 6.577 kesalahan ayat di dalam Bible yang tidak kanon. Nah, di sini selama ini kita menunggu tanggapan ataupun komentar dari orang Kristen, dari para pendeta khususnya ya, menanggapi penemuan dari Dr. Yonatan Purnomo yang telah membongkar adanya 6.577 kesalahan ayat di dalam Bible. Nah, teman-teman, kali ini ternyata saya temukan ada seorang pendeta yang ikut menanggapi temuan daripada Dr. Yonatan Purnomo tentang 6.577 kesalahan ayat Bible. Dan pendeta itu bertanya dan menunggu kapan Bible cetakan Biblikos itu akan segera terbit, akan segera beredar. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda Sinaiticus, Bapak sekalian. Nah, kalau Anda lihat di sini, di dalam layar Anda, itu Yohanes 6 ayat 47, ini di sini Bapak sekalian. Nah, sekarang saya mau perbesar, Anda lihat di sini. Itu kata-katanya amen amen legohimin, hoti, hopi stefon, eki soin eonion. Nah, ini ada kata yang hilang, yaitu kata iseme. Kata iseme ini dihilangkan, ini tidak ada Bapak sekalian di dalam Sinaiticus. Di dalam Vatikanus juga tidak ada. Hampir semua ya teks Alexandria itu tidak ada. Ini menimbulkan pertanyaan besar bagi kita. Bagi orang yang tidak paham tentang Alkitab kanon, yang tidak ada hubungan dengan gereja mula-mula, itu bagi dia itu tidak ada artinya, Bapak sekalian. Apalagi orang yang belajarnya dari barat saja ya, tentang kritik teks. Itu dia tuh taunya itu semua Alkitab itu, semua salinan-salinan itu nggak ada yang sama. Jadi semuanya itu pasti ada kesalahan. Nah, dari semua yang salah tadi itu kita belajar bagaimana memilih ya teks-teks itu tadi yang mendekati kebenaran. Itu saya tidak setuju, Bapak sekalian. Kalau Tuhan berfirman, apalagi dia janji, satu iota saja tidak boleh hilang.
Bagaimana mungkin kita bisa mentolerir ada 6.500 kesalahan? Itu tidak masuk akal, Bapak sekalian. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup menjaga firman-Nya. Kalau dia menjaga firman-Nya saja tidak sanggup, Alkitab yang diilhami oleh Roh Kudus sekarang sudah tidak ada yang sama persis dengan aslinya. Tidak ada satupun yang sama persis dengan autografnya. Berarti dia tidak sanggup menjaga firman-Nya. Lah kalau dia tuh firman-Nya saja tidak sanggup dijaga, bagaimana dia bisa menjamin keselamatan kita, Bapak Ibu sekalian? Teman-teman, hampir di setiap live streaming daripada Dr. Yonathan Purnomo ini ya, ataupun video yang diupload di channelnya, yaitu channel Biblikos Biblical Center. Di situ Dr. Yonathan Purnomo ini selalu membongkar satu demi satu dari 6.577 kesalahan ayat di dalam Bible tersebut. Nah, spesifik kali ini pokok pembahasannya adalah kalau Tuhan itu berfirman, kenapa tidak mampu untuk menjaga kemurnian daripada firman itu? Ini menurut Dr. Yonathan Purnomo dan diberlakukan untuk kekristenan. Nah, poin yang bisa kita ambil di sini adalah dari 6.577 kesalahan tersebut ya, yang telah ataupun mulai dibuktikan satu persatu, dibongkar satu persatu oleh Dr. Yonathan Purnomo. Pertanyaannya, kalau Tuhan tidak mampu menjaga firman-Nya, bagaimana mungkin Tuhan bisa menjamin keselamatan bagi kita, Bapak Ibu sekalian? Nah, ternyata teman-teman, statement dan bongkar-bongkar yang dilakukan oleh Dr. Yonathan Purnomo tentang 6.577 kesalahan ayat di dalam Bible tersebut tidak bertepuk sebelah tangan, atau sekarang kita menemukan tanggapan dari orang Kristen yang menanggapi bongkar-bongkar yang dilakukan oleh Dr. Yonathan Purnomo tersebut. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda Sinaiticus, Bapak sekalian. Nah, kalau Anda lihat di sini di dalam layar Anda, itu Yohanes 6 ayat 47, ini di sini Bapak sekalian. Nah, sekarang saya mau perbesar, Anda lihat di sini. Itu kata-katanya amen amen legohimin, hoti, hopis tefon, eki soin eonion. Nah, ini ada kata yang hilang, yaitu kata iseme. Kata iseme ini dihilangkan, ini tidak ada Bapak Ibu sekalian di dalam Sinaiticus. Di dalam Vatikanus juga tidak ada. Hampir semua ya teks Alexandria itu tidak ada. Ini menimbulkan pertanyaan besar bagi kita. Bagi orang yang tidak paham tentang Alkitab kanon, yang tidak ada hubungan dengan gereja mula-mula, itu bagi dia itu tidak ada artinya, Bapak Ibu sekalian. Apalagi orang yang belajarnya dari barat saja ya, tentang kritik teks. Itu dia tuh taunya itu semua Alkitab itu, semua salinan-salinan itu nggak ada yang sama. Jadi semuanya itu pasti ada kesalahan. Nah, dari semua yang salah tadi itu kita belajar bagaimana memilih ya teks-teks itu tadi yang mendekati kebenaran. Itu saya tidak setuju, Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan berfirman, apalagi dia janji, satu iota saja tidak boleh hilang. Bagaimana mungkin kita bisa mentolerir ada 6.500 kesalahan? Itu tidak masuk akal, Bapak Ibu sekalian. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup menjaga firman-Nya. Kalau dia menjaga firman-Nya saja tidak sanggup, Alkitab yang diilhami oleh Roh Kudus sekarang sudah tidak ada yang sama persis dengan aslinya. Tidak ada satupun yang sama persis dengan autografnya. Berarti dia tidak sanggup menjaga firman-Nya. Lah kalau dia tuh firman-Nya saja tidak sanggup dijaga, bagaimana dia bisa menjamin keselamatan kita, Bapak Ibu sekalian? Nah, tentunya pertanyaan dari Dr. Yonathan Purnomo ini dijawab oleh umat Kristen, terkhusus para pendeta ya. Kalau Tuhan yang berfirman, kenapa tidak mampu menjaga kemurniannya? Nah, kalau Tuhan yang tidak mampu menjaga kemurnian kitab sucinya, bagaimana mungkin Tuhan bisa memberikan jaminan keselamatan bagi umat Kristen? Nah, teman-teman, ini adalah sebuah statement yang sangat-sangat menohok bagi kekristenan ya. Karena apa? Dr. Yonathan Purnomo ini adalah seorang Kristen yang membongkar 6.577 kesalahan ayat di dalam Bible yang tidak kanon. Nah, teman-teman, kita akan tampilkan bagaimanakah komentar atau tanggapan dari seorang pendeta senior juga ini dari Indonesia,
yang ikut menanggapi dan mereaksi video dari Dr. Yonathan Purnomo tentang 6577 kesalahan ayat di dalam Bible yang tidak kanon. Channel Sharing Tulus Kekristenan, sharing ke-75 dengan topik Yesus tidak tahu hari kiamat. Yesus tidak tahu hari kiamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Menurut Dr. Yonathan Purnomo, beliau selalu menjawab setiap masalah yang timbul di dalam masalah rohani kekristenan secara biblikal. Maksudnya, Alkitab terjemahan Biblikos bisa memberi jawaban setiap masalah dengan menunjukkan bunyi ayat yang berasal dari teks aslinya. Istilah beliau sumber yang kanon. Beliau tidak mau menjawab masalah secara teologikal. Jadi secara tertulis, Yesus bangkit, membangkitkan dirinya. Ada tulisannya begitu katanya. Mbak belum pernah lihat. Misalnya masalah Yesus tidak tahu hari kiamat, tidak tahu kapan. Penangkapan Mbah, kata beliau, bahwa Alkitab Biblikos menjawab masalah ini dengan biblikal secara tertulis. Maksudnya, barangkali ada ayatnya bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat oleh sebab ini dan itu. Ya teman-teman, kita tengok dulu. Ada tertulis di dalam Matius 24 nomor 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, di sini ayat menunjukkan bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat berdasarkan apa yang tertulis di dalam Matius 24 nomor 36. Ada begitunya ya, Mbak nggak tahu ya. Mbak menunggu Alkitab Biblikos itu terbit. Kapan terbitnya? Alasan beliau tentunya masih sibuk dengan 6577 kesalahan Alkitab LAI. Ini masih dibahas. Kapan selesainya? Kita coba bermatematika ya. Coba Mbak ini sudah lanjut usianya. Kalau misalnya satu hari Minggu pagi jam 8 pagi WIB dibahas 4 kesalahan. 4 kesalahan Alkitab LAI. Satu hari Minggu 4. Satu tahun 52 hari Minggu. Satu hari Minggu 4. Jadi satu tahun 52 kali 4 sama dengan 208 kesalahan dibahas. Jadi jumlah kesalahannya kan 6577. Kita mau tahu berapa tahun ya? Satu tahun 208 kesalahan dibahas. Jadi berapa tahun 6577 tahun ini? Kan dibagi 208 pakai kalkulator, Mbak. Jadi tepat ini. Didapat, ini dibulatkan 31 tahun 7 bulan. 6577 kesalahan ayat di dalam Bible. Nah, pendeta senior ini bertanya, kalau seandainya Bible yang selama ini yang dicetak oleh LAI itu salah, terus kapan Dr. Yonathan Purnomo itu akan menerbitkan Bible yang versi Biblikos Biblical Center ya, ataupun Bible yang ditulis oleh Dr. Yonathan Purnomo, diterjemahkan dari original teks yang mana sudah dibongkar ada 6577 kesalahan ayat di dalam Bible, dan setiap minggunya katakanlah ada 4 kesalahan ayat yang dibahas. Butuh berapa lama? Ternyata menurut pendeta senior ini butuh 31 tahun 7 bulan baru kelar untuk membongkar kesalahan sejumlah 6577 kesalahan ayat di dalam Bible tersebut. Intinya pendeta ini justru malah bermain matematika dengan menghitung lamanya waktu Dr. Yonathan Purnomo akan menyelesaikan membongkar 6577 kesalahan ayat di dalam Bible tersebut. Kenapa justru yang pada poinnya seharusnya pendeta ini menanggapi?
kesalahan yang dibongkar itu. Katakanlah kalau ayat itu salah, mana yang benar, jadi ayat diadu dengan ayat. Atau begini, jika pendeta senior ini mengatakan kalau Dr. Yonathan Purnomo itu tidak betul dengan apa yang dia bongkar selama ini, maka seharusnya pendeta ini menunjukkan mana yang betul. Orang Kristen sendiri yang membongkar adanya ribuan kesalahan ayat di dalam Bible, tetapi dari pihak Kristen sendiri juga tidak ada yang mampu untuk menyanggah apa yang ditemukan oleh Dr. Yonathan Purnomo. Dan bahkan pendeta senior ini menanti-nantikan kapan Bible versi Biblikos Biblical Center terbitan dari Yonathan Purnomo tersebut akan segera terbit dan beredar. Nah, tentunya ini akan menambah masalah teman-teman ya. Banyaknya versi-versi Bible, ternyata ditambah satu lagi versi terbaru terbitan dari Biblikos Biblical yang mana sudah meralat dan mengkoreksi ayat-ayat yang salah di dalam Bible cetakan LAI. Demikian sahabat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.